Cakra Udaksana, senjata andalan Indramayu. Setiap daerah biasanya memiliki senjata andalannya masing-masing, seperti Aceh memiliki rencong, Sumatera Barat memiliki karih, Jawa Barat yang memiliki kujang, Jawa Tengah dan Yogyakarta memiliki keris dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Indramayu yang memiliki senjata andalan yang bernama Cakra Udaksana. Pusaka Cakra Udaksana merupakan senjata andalan Raden Bagus Aryawiralodra, pendiri kota Indramayu. Nama lain dari pusaka Cakra Udaksana adalah Cakra Baswara. Senjata andalan ini digunakan oleh Raden Aryawiralodra saat menghadapi Raden Werdinata, pimpinan kerajaan makhluk gaib Pulau Mas. Karena punya kesaktian seimbang, pertarungan antara Raden Werdinata dengan Raden Wiralodra memakan waktu selama 11 bulan. Senjata andalan Aryawiralodra berupa Cakra Udaksana ternyata mampu diatasi Raden Werdinata dengan menggunakan pusaka berupa tameng bernama Kopiah Waring. Padahal, senjata cakra andalan Aryawiralodra itulah yang mampu melumpuhkan Maharaja Budipaksa, penguasa makhluk gaib di hulu sungai Cimanuk. Tameng Kopiah Waring adalah pusaka turun-temurun kerajaan Pulau Mas. Sebelum ada korban yang jatuh, muncul Kala Cungkring, penguasa gaib kerajaan Tunjung Bong. Kala Cungkring menyarankan kepada Raden Werdinata supaya menghentikan pertarungan dan sebaiknya menjalin persaudaraan dengan Aryawiralodra. Selain dengan dalih Maharaja Budipaksa sudah dikurung di dasar muara Cimanuk, alasan yang paling utama adalah karena ketakutan jika leluhur Aryawiralodra tersinggung, baik dari kalangan manusia-manusia kuno Majapahit maupun leluhur Ki Gedeng Bagelen. Jika semuanya leluhurnya murka termasuk Ki Sidum, niscaya kerajaan alam gaib di sepanjang lembah sungai Cimanuk dapat dibuat musnah untuk selama-lamanya. Atas saran Kala Cungkring, Raden Werdinata meminta Aryawiralodra agar menghentikan pertarungan dan mengajak mengikat tali persaudaraan hingga ke anak cucu. Sebagai pengikat persaudaraan, Raden Werdinata menyerahkan putri kesayangannya bergelar Putri Inten untuk diperistri oleh Aryawiralodra. Setelah perdamaian itu, dengan dibantu para prajurit dan penduduk Pulau Mas, tugas mendirikan kerajaan di lembah sungai Cimanuk akhirnya lebih cepat selesai, dan Raden Wiralodra menjadi pemimpin pertama kerajaan di lembah sungai tersebut, yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu. Sebagai bangsa jin yang diberi umur panjang, meski Aryawiralodra telah wafat dan digantikan keturunannya, bahkan sampai sekarang ini, Raden Werdinata masih hidup dan memimpin kerajaan Pulau Mas didampingi Mahapatih Jongkara. Sedangkan Panglima Kalas Renggi, setelah kabur dari hadapan Ki Tinggil, kini menjadi pemimpin raja kecil di Rawa Bolang atau Situ Bolang, yang masuk desa Jatisura, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Konon, Raden Werdinata kemudian menjadi jin Islam pertama di Pulau Mas. Sebagian rakyatnya kemudian memeluk agama Islam juga. Namun sebagian lainnya masih menganut ajaran lama, yakni animisme dan dinamisme. Bahkan beberapa di antaranya melakukan praktek persekutuan dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan secara instan atau yang lebih dikenal dengan pesugihan. Sebagai jin Islam, Raden Werdinata lebih banyak halwat, berdiam diri di ruang pribadinya, ketimbang mengurusi pemerintahan. Raden Werdinata juga konsisten dengan ikatan persaudaraan dengan Aryawiralodra meski saudaranya itu sudah wafat sejak ratusan tahun silam. Konon, dalam zikirnya,
Suatu malam Raden Wardinata mendapat petunjuk bahwa daerah Indramayu akan diterjang ombak pemusnah, tsunami. Tanpa banyak pertimbangan, dia menyudahi zikirnya lalu mendatangi penguasa pantai utara. Di hadapan Nyi Ratu Nawang Wulan, namanya mengingatkan pada nama bidadari yang dinikahi Jakatarup, penguasa pantai utara. Raden Wardinata meminta supaya ombak pemusnah itu jangan sampai menerjang penduduk Indramayu di mana banyak terdapat anak cucu, cicit, dan buyutnya. Jika ombak pemusnah itu sampai menerjang, dia mengancam untuk mengajaknya bertarung. Meskipun sadar ilmu Nyi Ratu Nawang Wulan jauh lebih tinggi, demi ikatan persaudaraan dengan Arya Wiralodra, dia rela mempertaruhkan nyawanya mati di tangan Nyi Ratu Nawang Wulan. Untungnya Nyi Ratu Nawang Wulan bersedia memenuhi permintaannya, sehingga ombak pemusnah atau tsunami itu urung menerjang Indramayu dan berputar menerjang daerah Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.